Maka tidak heran setiap manusia punya cara untuk menjalankan kehidupannya, dan setiap orang punya tujuan dalam hidupnya. Karena itu kita berlomba-lomba mengisi waktu untuk mempunyai perubahan dalam hidup. Memang biasa kita diberikan talenta untuk menjalankan hidup. Luar biasa ya, memang luar biasa. Banyak sekali setiap dari kita yang mau menjalankan hidup tanpa bantuan siapapun. Kalau bisa dari kehidupan yang kita jalani tidak tepat, kalau kita tidak sama pendapat pikiran kita terhadap Tuhan. Semua yang hidup di dunia hanya Tuhan yang bisa beri dan sediakan. Jadi perlu kita seiring dengan jalan yang disediakan oleh Tuhan. Isi buku yang ke-12, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Keadaan sebagai manusia sangat terbatas kemampuannya. Dengan kesederhanaan hidup, perlu kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Dengan dasar terbaik yang kita beri, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satu yang terbaik, kita harus selalu dekat pada Tuhan melalui doa, ibadah, baca firman-Nya, menolong orang lain dalam kesulitan, memberi kepada orang yang membutuhkan, berbuat baik dan saling menghormati kepada keluarga dan kepada orang lain. Seberapa banyak kita menyediakan waktu untuk bisa dekat dan punya hubungan kepada Tuhan? Biasanya manusia saat hadapi masalah perlu bantuan Tuhan dan mau ingat kepadanya. Sangat baik kalau kita banyak waktu buat Tuhan dan banyak waktu untuk bisa berbagi kepada orang lain, banyak waktu untuk keluarga dan banyak waktu untuk kerja, banyak waktu untuk istirahat. Isi buku yang ke-13, apakah kita bersih hati dan pikiran terhadap Tuhan dan manusia? Orang lain atau familia dan keluarga sangat senang melihat seseorang yang memiliki kepribadian baik, terutama hati dan pikirannya bersih, termasuk Tuhan yang mau agar kita punya kepribadian seperti itu. Orang pilihan yang bisa memiliki pribadi yang baik, dan semua orang sebenarnya bisa melakukan hal demikian, tergantung dari kemauan pribadi, mau miliki atau sekedar saja. Dunia semakin hari banyak bertambah di mana-mana orang yang dilahirkan, dan memang setiap dari kita ada didikan dari orang tua atau kita pribadi sendiri, tinggal mau menjalankan hidup yang mau kita ambil. Tuhan tahu tentang manusia mau menjalankan hidup seperti apa. Hal ini bebas pilihan kita. Isi buku ke-14, saat kesulitan hanya Tuhan yang bisa bantu. Pengalaman hidup dari kecil kita tahu bahwa yang bisa menolong adalah orang tua. Saat kita dewasa, keluarga bisa bantu. Saat kita mandiri, orang tua dan keluarga lepas dari bantuan. Saat kita mandiri, yang bisa bantu adalah Tuhan. Sampai kita dipanggil, hanya Tuhan menuntun, namun keluarga, teman, orang lain terbatas. Manusia tidak perlu bimbang dalam menjalankan hidup. Semua kehidupan telah diatur Tuhan. Bagaimanapun keadaan manusia, pasti ada yang membantu, dan yang terakhir pasti Tuhan. Kita membutuhkan kemauan dalam menjalankan hidup dalam segi apapun, sebab dengan kemauan itu Tuhan memberi jalan untuk mengarahkan jalan manusia yang terbaik buat manusia. Isi buku ke-15, manusia baru sadar setelah memiliki usia 50 tahun. Memang benar, kita melalui proses dengan menggunakan waktu. Usia 1-5 tahun kita hanya makan tidur. Usia 6-25 waktu kita sekolah. Usia 26-30 tahun waktu fokus menabung dari hasil kerja. Usia 35-50 tahun berkeluarga dan menabung serta mandiri dalam usaha. Saat usia 50 tahun kita
sadar bahwa waktu masa hidup tinggal 20 tahun kalau mencapai 70 tahun, dan saat usia 50-60 tahun siap mandiri dan siap untuk pensiun. Dan saat usia 50 tahun kita sebagai manusia pasti memiliki banyak hal dalam hidup dan siap untuk menerima keadaan yang sebenarnya. Usia 50 tahun manusia harus sadar akan sisa hidup yang akan dihadapi. 16. Dalam hidup manusia melewati berbagai tahap dari sejak lahir. Saat kita mulai lahir sampai dengan 30 tahun kita perlu bantuan orang tua. Dengan demikian 30 tahun kita berutang budi kepada orang tua, itu harus diingat. Saat usia 26 sampai 60 tahun masa karir, masa berkeluarga, masa punya anak. Saat usia inilah pengorbanan sebagai manusia yang banyak dilakukan. 35 tahun berbisnis, harus memenuhi kebutuhan keluarga, dan masa pensiun untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Perlu setiap orang berkemauan keras untuk bekerja sampai usia 60 tahun. Saat usia 61 tahun adalah masa untuk menenangkan pikiran dan jika bisa melepaskan dari kehidupan dunia dan siap untuk menerima kehidupan baru yang telah Tuhan sediakan, dan sangat bersyukur kalau hal itu bisa orang lakukan. Isi buku yang ke-17. Setiap manusia memerlukan Tuhan dalam hidupnya karena Tuhan yang memimpin jalan hidup manusia. Kita harus sadar bahwa setiap dari kita masing-masing membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Yang bisa mengatur jalan yang terbaik di antara manusia adalah Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa dua hal yang kita perlukan dari Tuhan, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan dukungan kuat dan pemimpin yang bisa mengatur cara kehidupan yang bisa kita lewati. Untuk kita selalu kuat harus ada Tuhan dalam hidup sehingga keyakinan dan kepercayaan tertanam di kita. Apa yang menjadi halangan kita bisa hadapi dan kita lewati karena Tuhan yang membantu melihat sehingga keraguan tidak ada pada diri kita. 18. Jika manusia menentang Tuhan, maka masa akhir hidup manusia yang diterima adalah penyesalan. Kita yang sudah lama kenal Tuhan atau orang yang sama sekali belum kenal Tuhan, jika menjalankan hidup tidak suka dengan ajaran Tuhan, maka apa yang kita lakukan tidak memberi hasil yang baik. Sekarang kita merasa enjoy dalam merencanakan jalan yang ingin kita lakukan. Cepat atau lambat ada hambatan atau tantangan karena dalam menghadapi pergumulan kita tidak akan kuat menghadapi sesuatu karena kekuatan manusia tidak seperti kekuatan yang ada pada Tuhan. Setelah kita tahu merasa terlambat, kenapa tidak dari awal orang mematuhi jalannya Tuhan terhadap kita? Kita sebagai manusia selalu menerima penyesalan di awal lebih baik. Oke, saya sekian dulu sampai 18. Semoga Anda puas untuk motivasi pada pagi ini ya. 11 sampai 19 ya. Sampai 18 ya. Oke. 11 sampai 18.